Pemirsa, kebakaran melanda puluhan lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan lapak pengepul barang bekas di Jalan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Korsleting listrik di lapangan itu kena rumah yang pertama, lama-lama menyala sampai kabel listrik ini putus, itu kebakarnya. Ada berapa rumah Pak yang kebakar itu? Oh, ini kan lapak Pak. Ini lapak banyak, berapa keluarga ini sebelah. Kalau saya memang di sini, saya juga ngeri kalau nggak cepat disiram. Di Karawang, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan sembako di Jalan Parahyangan, Adiaksa Barat malam tadi. Lokasi gudang yang terkunci membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Saat peristiwa terjadi, di gudang hanya ada beberapa karyawan, namun tiba-tiba api muncul dan membesar, menjalar ke seluruh bagian bangunan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan menerjunkan 5 mobil pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah mobil truk tertabrak kereta api di perlintasan tak berpalang Desa Damarsi, Mojokerto. Truk mogok di tengah rel kereta api saat melintas. Inilah video saat dam truk tanpa muatan tertabrak kereta Wijaya di perlintasan tak berpalang di Desa Damarsi, Mojokerto, Jawa Timur. Kabin truk hancur tertabrak kereta api, namun pengemudi dan kernet selamat. Keduanya turun dari kabin truk saat kondisi mogok di tengah rel kereta api. Sempat dilakukan penarikan oleh truk lainnya, namun tali penarik putus hingga dam truk tertabrak kereta api. Waktu itu sebelumnya kan ada kereta lewat, galang pintu sudah ditutup. Truknya tadi dari mana? Arah mana? Dari arah utara, mau ke selatan. Nah, waktu itu kereta pertama dia lepas kan, palang pintu dibuka dan dia jalan. Nah, waktu itu langsung jelek, berhenti di tengah rel. Mogok atau gimana? Iya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata. Pengemudi dam truk diperiksa oleh unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan bangunan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara ini dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP. Petugas gabungan Satpol PP Jakarta Utara membongkar paksa puluhan kafe yang berdiri di Jalan Kampung Baru dan Jalan Kampung Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara. Pembongkaran tersebut karena bangunan kafe tersebut tidak memiliki surat izin tempat usaha serta dijadikan tempat prostitusi. Dengan menggunakan peralatan palu dan linggis, petugas membongkar tembok kafe itu. Akibat pembongkaran tersebut, para pedagang di tempat itu kecewa karena tidak ada pemasukan lagi setelah kafe dibongkar. Nggak ada, warga nggak ada yang keberatan. Ekonomi makin ada. Ekonomi malah, kalau ada kafe malah meningkat. Gitu. Sedih Ekonomi warga. Sedih nggak sih Pak? Hah? Sedih nggak sih, kecewa atau sedih? Ya kecewa lah, kalau adanya begini kecewa. Karena yang istilahnya saya mengaruh rezeki di sini, ya kecewa. Sebelumnya, petugas juga memberikan surat peringatan kepada pemilik kafe. Kalau bangunan itu bertuan, ya jelas bertuan, tapi tidak punya surat iuran. Ya. Satpol PP juga meminta agar tidak ada lagi tempat prostitusi berkedok kafe. Rencananya, petugas akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat ahli profesi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, cekcok masalah bisnis dua pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat duel menggunakan badik dan airsoft gun. Makasih lah, gue penipu karena kau janji besok tidak pernah kau tepati. Akibat kejadian ini pemirsa, korban mengalami 3 luka tikaman di bagian kepala, punggung, dan kaki. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku yang terkena tembakan pistol airsoft dari korban ini telah diamankan polisi dan melaporkan korban ke Mapolres Mandai. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket dan badik yang digunakan untuk menikam korban. Makasih lah, gue penipu karena kau janji besok tidak pernah kau tepati. Si korban mendatangi pelaku itu dengan alasan bahwa akan menagih di mana kerjasama bisnis ini ada saham yang diberikan kepada pelaku untuk menjalankan bisnis ikan, namun kan belum ada hasilnya. Dengan cara korban ini membawa temannya kurang lebih 4 orang, dan korban ketika berkomunikasi itu agak kasar, maka daripada itu si pelaku ini agak naik pitamnya.